Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-23. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarkanlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti ini. Didiskon lah ya, ini kan untuk pelayanan. Minta tolong dong didiskon, ini untuk acara gereja. Minta tolong dong dikasih potongan, ini kan untuk hamba Tuhan saya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kalimat-kalimat di atas? Atau mungkin kita pernah mengatakannya demikian ketika kita hendak berbelanja, membeli sesuatu mungkin untuk pelayanan, untuk acara gereja, atau bahkan untuk hamba Tuhan di gereja kita. Nah, pernahkah kita berkata demikian? Saya pernah mendengar kalimat ini beberapa waktu yang lalu. Dan dalam kesempatan itu saya berkata, kenapa kita harus minta diskon atau potongan harga untuk sebuah pelayanan, untuk sebuah kegiatan gereja, atau bahkan untuk seorang hamba Tuhan? Apakah dengan kita seperti itu, kita boleh menjadi berkat? Atau kita sedang mempermalukan nama Tuhan? Ya tapi kan, ya itu seringkali menjadi sebuah alasan. Siapa tahu dapat potongan harga atau mendapatkan diskon tertentu. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin hal-hal yang seperti ini biasa kita dengarkan, atau mungkin kita pun pernah melakukannya. Nah kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kisah Abraham ketika istrinya meninggal, Abraham tidak mengambil kesempatan itu untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus dimaklumi atau dimengerti atau mendapatkan diskon.
Ketika istrinya meninggal, Abraham memang meminta sebidang tanah, ya, Gua Makpela, untuk istrinya disemayamkan di sana. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang dilakukan Abraham ketika dia meminta tanah ini, dan semua orang dengan bangga akan memberikannya, ya. Bahkan mereka dengan rela memberikannya dengan cuma-cuma dan bersukacita. Bukan hanya mau memberi, tetapi mereka juga bersedia memberikannya dengan sukacita tanpa diganti sepeser pun. Tetapi Abraham sebagai orang yang diberkati Tuhan, tidaklah demikian yang dia lakukan, memanfaatkan kebaikan orang, memanfaatkan situasi yang ada untuk dia mendapatkan sebuah gratisan. Tidak, Bapak Ibu. Tapi dia bilang, aku akan tetap membayar penuh apa yang biasanya ini ada. Bahkan dia tidak mengurangi daripada harga pada umumnya. Nah, ini menarik. Orang yang beriman begitu ya, dia tidak memanfaatkan situasi kondisi untuk keuntungan pribadi ataupun golongan. Harusnya demikianlah iman kita di dalam kita mengikut Tuhan. Bukan berarti kalau ini untuk gereja, bukan berarti ini untuk pelayanan atau hamba Tuhan misalnya, kita bisa meminta diskon, memotong harga. Lebih baik kalau memang tidak mampu membeli barang itu atau produk itu, lebih baik jangan kita beli. Kita turunkan standarnya dengan dana yang cukup, sehingga hal itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin orang itu bisa bersukacita pada saat membeli atau dibelinya, tetapi siapa yang tahu hati orang? Apakah orang itu memang dengan tulus memberikannya atau dengan paksa rela? Terpaksa dan rela karena nggak enak atas nama pelayanan atau atas nama gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kehadiran kita di dalam kehidupan ini tidaklah demikian. Bapak Ibu bisa bayangkan jika itu posisinya adalah saudara. Ya, mungkin itulah keuntungannya yang sangat tipis dan mungkin hari itu belum laku barangnya. Apa yang kita bisa rasakan? Bukannya kita menjadi berkat, tetapi malah memberikan beban kepada orang lain. Jangan kita mengambil beban yang seharusnya kita pikul, tapi kita membebankan ini kepada orang lain. Bukan demikian cara kehidupan anak-anak Tuhan. Harusnya syukur-syukur kalau bisa kita membayar lebih. Kita bisa memberi lebih sehingga orang boleh melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Oh, bagus ya untuk pelayanan. Mereka bisa memberi lebih. Bapak Ibu Saudara, ini penting di dalam kehidupan kita. Jangan mengatasnamakan pelayanan, jangan mengatasnamakan karena kepentingan gereja kita mengambil keuntungan-keuntungan dan merugikan orang lain. Oleh sebab itu, bagaimana iman kita dinyatakan? Kita belajar dari kisah hari ini. Tidak memanfaatkan keadaan. Tidak memanfaatkan situasi hanya untuk kepentingan pribadi. Tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bayarlah apa yang memang seharusnya kita bayar. Berikan apa yang memang seharusnya kita berikan. Dan sehingga orang pun boleh melihat bagaimana Tuhan juga yang memberkati kehidupan kita. Mari kita saksikan iman kita, tunjukkan iman kita tidak berdasarkan diskon-diskon. Syukur-syukur kita bisa memberi lebih dan tentunya keadaan kita boleh menjadi berkat. Berapa banyak hari ini kalau kita belanja di pasar kita masih suka menawar sesuatu yang umum. Tetapi apakah menawar kita itu baik atau merugikan orang lain? Kita kalau di toko swalayan begitu, pernahkah Bapak Ibu Saudara menawar? Saya yakin percaya kita tidak akan pernah menawar di toko-toko swalayan atau di mall. Kenapa? Untuk penjual di pasar, penjual yang di bawah, kita menawar bahkan menginjak harganya, dan kita seolah-olah puas di dalamnya. Mari kehadiran kita anak-anak Tuhan menjadi berkat. Bersaksi melalui bagaimana kita membeli barang, bagaimana kita bertransaksi di dalamnya. Kiranya setiap kita boleh menjadi berkat, dan percayalah Tuhan memberkati kita untuk kita juga boleh menjadi saluran berkat, sehingga apa yang kita lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Kami rindu berkat yang kami terima juga kami boleh salurkan menjadi saluran berkat buat orang lain. Ajar kami tidak selalu
melakukan hal-hal yang tentunya tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami memanfaatkan yang sepertinya hal-hal yang rohani tapi untuk kepentingan pribadi. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat. Ajar kami bisa memberi lebih dan kiranya itu boleh menjadi berkat bagi orang lain dan tentunya boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, ajar-ajari kami, untuk kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.